keluar. Batu itu tepat mengenai pantat harimau. Harimau itu bangkit dan berjalan menuju pria itu. Beberapa orang mengatakan bahwa pantat harimau tidak dapat disentuh. Tapi pria ini tampaknya tuli dan tidak takut senjata, dia melempar batu lagi. Wajah harimau menunjukkan kemarahan dan terus mengaum keras. Tidak lama kemudian, di kamar mandi, pria itu mendengar teriakan di luar. Dia segera berlari keluar dan melihat para turis melarikan diri. Dia tidak mengerti sama sekali apa yang terjadi di sini. Tiba-tiba dia mendengar geraman datang dari belakang. Dia merasa takut. Perlahan berbalik angkat kepalanya. Dia melihat harimau yang bergegas keluar dari area kandang harimau. Pria itu mengangkat telepon dan meminta bantuan. Dia mengatakan bahwa harimau itu menatapnya. Sepertinya dia sedang menganalisis mangsanya. Pada titik ini, harimau tampaknya telah mengenali pria itu sebagai orang yang baru saja melemparkan batu kepadanya. Pria itu tidak bisa berpikir lagi, dia mematikan telepon dan melarikan diri. Harimau mengejar di belakang. Pria ini juga cukup fleksibel. Dalam bahaya, dia melompati pagar dan melarikan diri dari harimau. Tapi jangan lupa bahwa harimau adalah hewan dalam keluarga kucing. Pagar semacam ini tidak bisa menghentikannya. Ketika tim penyelamat tiba, lengan pelatih kehilangan sepotong kulit. Awalnya bermaksud untuk mencoba melatih harimau. Tetapi dia menemukan bahwa harimau itu tampaknya marah oleh sesuatu. Namun, harimau itu tidak berniat membunuhnya. Kalau tidak, dia pasti sudah mati sejak lama. Di tempat lain, pria itu bersembunyi di sudut. Dia sedang berbicara di telepon dengan operator tim penyelamat. Berbalik, harimau itu membuka mulutnya lebar-lebar dan perlahan mendekati pria itu. Kemudian di telepon terdengar auman harimau. Dan teriakan pria itu. Sangat cepat, tim penyelamat tiba. Mereka melihat harimau menikmati makan malamnya. Pelatih menggunakan senjata anestesi untuk membidik harimau. 2 tembakan dilepaskan, tragedi ini berakhir. Memang benar jika dia tidak melakukannya, tidak akan mati. Mengapa mencoba membuat harimau itu marah? Di jalan raya, sebuah mobil balap kuning menggila dengan kecepatan 160 mil per jam. Mobil polisi mengejar di belakang. Dan mobil balap itu tidak punya niat untuk berhenti atau melambat. Pada saat ini, operator tim penyelamat menerima panggilan bantuan. Peneleponnya adalah pengemudi yang mengendarai mobil balap kuning itu. Ternyata pengemudi itu hanyalah seorang anak laki-laki yang baru saja melewati ulang tahunnya yang ke-15. Karena dia ingin menunjukkan kepada teman-temannya mobil balap tahun 1970-an yang dikumpulkan ayahnya. Jadi bocah itu diam-diam mengendarai mobil keluar rumah. Sekarang rem tangan mobil klasik ini tiba-tiba lepas kendali. Jadi mobil terus dipercepat. Dan dia sangat takut. Namun, yang ditakuti bocah itu bukanlah keselamatannya. Karena takut jika mobilnya rusak parah, ayah dia akan menghukum dia. Polisi mengejar setelah mengetahui alasannya. Langsung berubah dari pengejaran menjadi penyelamatan. Pada saat ini, bocah itu kelelahan dan kelelahan. Dan suasana hati anak itu juga sangat lelah. Jadi operator memanggil ayah anak itu. Setelah memberitahu dia tentang situasi spesifik, polisi dikirim untuk menjemputnya ke tempat kejadian. Semoga dia bisa menghibur suasana hati bocah itu. Setelah masuk ke mobil, dia menelepon putranya. Meskipun ayahnya terus mengatakan dia tidak akan memarahinya. Tapi masih ada rasa takut yang besar di hati anak itu. Dia pikir ayah dia pasti berbohong kepada dia. Sang ayah merasa sangat marah. Sepertinya mengatakannya dengan enteng saja tidak cukup, dia harus lebih keras kepada anaknya. Sang ayah segera berteriak ke telepon, bocah itu tenang sejenak. Operator segera menyuruh bocah itu untuk keluar dari jalan tol. Kemudian coba injak rem agar mobil melambat. 95, 90, 85. Pengereman menyebabkan mobil sedikit goyah. Jika kecepatan kendaraan dikurangi menjadi 80, tidak ada cara untuk mengurangin lagi. Saat sangat berbahaya, tim penyelamat segera muncul. Operator meminta bocah itu untuk menahan rem dan menabrak truk pemadam kebakaran di depannya. Bocah itu sangat skeptis. Tapi situasinya mendesak, dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dia menarik rem sepenuhnya dan menabrak truk pemadam kebakaran. Truk pemadam kebakaran terus melambat. Mobil balap itu langsung dipaksa melambat. Roda masih berputar di tempat, karena kecepatan putaran yang tinggi, menyebabkan roda berasap. Karena ini adalah mobil klasik, tidak memiliki airbag. Bocah itu membenturkan kepalanya ke setir mobil, dada dan wajahnya terluka. Ayahnya menatapnya dan tersenyum. Ayah mendengar ada mobil balap mau dijual. Mobil itu memiliki airbag.
Polisi sedang menangani pelanggaran lalu lintas yang ngebut. Sopirnya panik dengan noda darah di tangannya. Polisi segera tahu ada masalah, jadi mereka menangkap wanita itu. Kemudian, polisi menemukan bahwa ada bayi di dalam mobil yang mengalami kesulitan bernapas. Melihat penampilan bayi itu pasti lahir belum lama ini. Tim penyelamat tiba di tempat kejadian dengan sangat cepat, kemudian mereka membawa bayi itu ke rumah sakit darurat. Dan yang membuat orang semakin terkejut adalah, dari belakang mobil, polisi menemukan perut hamil palsu. Sepertinya wanita itu bukan ibu bayinya. Polisi wanita itu buru-buru memberitahu rekan-rekannya untuk memeriksa. Apakah ada yang baru-baru ini melaporkan hilangnya bayi ke polisi? Benar saja, beberapa menit yang lalu. Tim penyelamat menerima panggilan bantuan dari seorang wanita. Wanita itu mengatakan bahwa dia telah diculik, dan memiliki luka pisau di tubuhnya. Lingkungannya gelap gulita. Dia bahkan tidak tahu di mana dia sekarang. Operator telah menemukan lokasi wanita itu. Dan ujung telepon yang lain tiba-tiba berhenti bergerak. Kolega telah menyelidiki informasi suami wanita itu. Operator darurat menelepon suami wanita itu. Dari pria ini mereka mendapat informasi. Wanita itu adalah seseorang yang sedang hamil dan mendekati tanggal jatuh tempo. Dia bilang dia pergi berbelanja pagi ini. Sepertinya dia punya janji dengan penjaga toko di taman. Operator segera melaporkan informasi ini ke polisi. Ketika tim penyelamat tiba di taman, di bawah bantuan staf di sini, mereka menemukan kendaraan yang sangat mencurigakan. Setelah membuka bagasi, benar saja, mereka menemukan wanita yang terluka di dalam bagasi. Ternyata wanita ini membuat janji bertemu dengan staf. Tidak menyangka orang itu adalah penculik. Orang itu secara sewenang-wenang mengeluarkan bayi dari perutnya. Sungguh ini sangat kejam. Polisi wanita memegang telepon. Di ujung telepon yang lain, suara seorang wanita masih terdengar. Ternyata meskipun tidak mendapatkan respon apapun, tapi operator masih tidak menutup telepon. Untungnya, setelah darurat tepat waktu, ibu dan anak perempuannya selamat. Follow aku, untuk mendapatkan video-video review film yang lebih bagusnya.